Reza Gladys, Sheila Saukia, Nepos, dan semua pengikut Mak Fia yang masih berkeliaran kayak lulu padi. Udah tengok kan kekuatannya Doktif itu seperti apa. Udah ketangkap teman lu Richard Lee udah pada ketangkap ya. Tinggal lulu pade ya, tinggal lulu pade. Siap-siap lu. Siap-siap lu. Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, Dr. Richard Lee resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 malam. Richard Lee ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Richard Lee terpantau keluar dari gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Kedua tangan Richard Lee tampak diborgol, namun Richard Lee terlihat menjebujikan kedua tangannya di balik kemeja putih yang dikenakan. Setelahnya, Richard Lee langsung digiring ke rutan Polda Metro Jaya oleh sejumlah petugas. Ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Mundur lagi. Gimana dok? Mundur lagi. Dok, kondisi gimana dok? Tanggapannya dok. Lampu, woi. Kasih jalan. Bang, kasih jalan bang. Aduh. Ayo bang, kasih jalan. Tolong. Bantu ya. Gelap ini. Dok, gimana dok? Ditahan dok. Awas. Dok, ini gimana? Awas. Tolong. Bapak, tolong ya. Tolong ini tolong. Kita mau lewat. Kita jangan ngalangin jalan ya. Keluar lagi. Enggak, langsung masuk tahanan. Masuk ke ruang tahanan itu. Gak bisa aja lewat situ deh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang Doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa dengan tekanan yang Doktif tahu. Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal Doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Ya, jadi di sini Doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang Doktif drop ya, down. Doktif manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kadang-kadang Doktif juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer, Doktif mohon maaf. Buzzer-buzzer tersangka DRL, tapi Doktif kali ini mohon sadarlah kalian, ya. Sadarlah, menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram. Ya, kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil. Ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya, jadi untuk tersangka DRL, Doktif yakin kamu nggak boleh pegang handphone, ya, di dalam. Tapi mungkin nanti ada yang bilang kepada istrinya, saudara DRE, tolong nasihati suami Anda. Jangan lagi membuat konten-konten yang menyudutkan Doktif. Bahkan dia bilang bahwa tidak pernah memberikan uang damai, itu semua bohong. Ya. Jadi DRL, Doktif tadi juga menanyakan kamu nggak bisa berbicara di depan jurnalis, padahal itu yang kita tunggu semua, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah besok Doktif akan syukuran. Doktif juga akan bawa teman-teman juga buat kita buka bersama, ya. Tadi kan udah dihubungin, kita buka bersama. Insya Allah besok kita syukuran bersama juga dengan teman-teman tunanetra, teman-teman panti asuhan yang sebenarnya Doktif nggak pengen show off, tapi mungkin kalau buka puasa bersama teman-teman mungkin Doktif akan tampilkan, tapi kalau bersama dengan teman-teman tunanetra enggak. Karena sebenarnya Doktif bingung ya, ini senang tapi ada sedihnya. Sedih kenapa? Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya, tapi dibilangi pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Doktif melaporkan ke ID,
tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang, mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Bahkan, mana tadi tuh? Apa? Pak Doni, mana? Ini, ya, di sini Goddess Hair. Ya, Goddess Hair Intensive Scalp Treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah dokter uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya dokter lebih besar, mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya, komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada, tidak terdeteksi. Artinya apa? Saat ini dia sudah melakukan dugaan tindak penipuan yang jauh lebih dahsyat di pabriknya sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat, selamatkan uang kalian, lakukan cancel culture, hentikan untuk mempercayai oknum satu ini, berikan dia efek jera. Ya, gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Udah ya? Itu salah satu nazar juga. Betul, udah, alhamdulillah. Breaking news ya, Dr. Richard Lee akhirnya ditahan juga di Polda Metro malam ini. Nah, buat kalian yang belum tahu ceritanya, jadi ceritanya Doktip ini ya udah ngelaporin Dr. Richard Lee itu ya gara-gara penipuan konsumen. Udah dari 3 tahun lalu Doktip itu udah lapor ke ID tapi nggak ada respon ya. Akhirnya sekarang itu Dr. Richard Lee ketangkep ya. Menurut Doktip itu kerugian konsumen bisa sampai ratusan miliar loh. Nah ini dia salah satu produk dari DRL, Goddess Hair. Ini kata Doktip ya, ini kan pabrik dia sendiri nih yang produksi. Nah bunda-bunda ada nggak yang beli ini ya? Biasa kan kalau nggak salah produknya tuh mahal-mahal. Menurut Doktip ini produk katanya klaimnya itu ada kandungan apa ya? Ascorbic acid atau apa gitu. Udah dites hasil labnya tuh nggak ada. Aduh, jadi buat bunda-bunda jangan deh ya, hati-hati beli produk, jangan cuma gara-gara oh artis ini, artis itu ya, mungkin mukanya glowing, mukanya gimana, kinclong, kan kita nggak tahu juga glowingnya gara-gara produk dia atau bukan. Nah, jadi buat bunda-bunda ya, kalau lagi cari produk kesehatan atau kecantikan, mendingan yang pasti-pasti aja ya, pastikan sudah BPOM, sudah halal, dan brandnya itu brand yang udah lama, jadi bukan yang baru-baru gitu loh bun ya. Nah, menurut bunda gimana nih ya antara Doktip sama DRL ya? Coba komen. Dikasih enak wajib lapor tapi nggak kooperatif. Iya kan katanya kemarin kooperatif ya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ditahan juga tuh. Berarti kan ada sisi yang tidak kooperatif di situ. Ya. Tadi juga terlihat ya ketika tanpa sengaja Doktip bertemu dengan DRL. Sebenarnya Doktip ini tadi itu ada panggilan atau dia sedang melaporkan lencir. Ya. Akan tetapi tiba-tiba di situ ada sosok ya, satu sosok yang tidak asing. Akhirnya Doktip itu nyamperin tuh ya, dilihat-lihat gitu kan. Ternyata dia guys. Ternyata DRL yang lagi sibuk telepon ya. Mungkin dia sedang menelpon backingannya ya. Akan tetapi backingannya nggak bisa apa-apa tuh guys. Ya akhirnya ditahan-tahan juga tuh ya. Reza Gladys, Sheila Saukia, Nepos, dan semua pengikut mafia yang masih berkeliaran kayak lulu pade. Udah tengok kan kekuatannya Doktip itu seperti apa. Udah ketangkap teman lu Richard Lee udah pada ketangkap ya. Tinggal lulu pade ya, tinggal lulu pade. Siap-siap lu.